kotoran gajah. Gajah memakan rumput dan lihat rumput ini hampir 70% tidak tercerna dengan baik. Gajah yang berada terletak di tepi barat Pulau Sumatera bagian selatan dan memanjang sejajar dengan Bukit Barisan, Provinsi Bengkulu memiliki dua wilayah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Daerah pegunungan berada di sisi timur dan daerah pantai di sisi barat kota Bengkulu. Meski menjadi ibu kota provinsi, kota Bengkulu tidak terlalu ramai seperti umumnya kota-kota di Indonesia. Namun demikian, di sini terdapat banyak sekali peninggalan bernilai sejarah tinggi yang menandakan bahwa kota Bengkulu merupakan daerah yang sangat penting pada zaman dahulu. Salah satu bangunan bersejarah di kota Bengkulu yaitu Benteng Marlborough yang merupakan benteng pasukan Inggris terbesar kedua di kawasan Asia. Benteng yang dibangun pada abad ke-18 ini merupakan benteng pertahanan yang langsung menghadap ke lautan. Menyusuri pantai panjang di pesisir barat kota Bengkulu memberikan sensasi keindahan alam bahari yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Pantai sepanjang 7 km ini memiliki pasir putih dan ribuan pohon cemara yang melengkapi keindahan pantai. Setelah puas berkeliling di kota Bengkulu, sekarang saatnya saya kembali ke hutan. Di Provinsi Bengkulu, sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan. Bisa dibilang 75% dari luas Provinsi Bengkulu adalah area hutan. Pulau Sumatera merupakan pulau yang cukup luas, lebih luas dari Pulau Jawa. Di sini berbagai satwa bisa ditemukan, seperti ular-ular besar, lalu beruang, gajah, ataupun harimau Sumatera yang sudah nyaris punah. Lihat, ini adalah hutan di mana masih banyak sekali pohon-pohon bakau. Rasanya kurang lengkap banget kalau misalkan Panji menjelajahi daerah ini hanya dengan menggunakan jeep. Sekarang waktunya kita jelajahi hutan dengan berjalan kaki. Ayo. Terik matahari tak lagi terasa menyengat begitu saya memasuki kawasan hutan yang berada di pinggiran kota Bengkulu. Kabarnya di sini masih banyak terdapat jenis satwa liar penghuni hutan. Namun tak mudah memang untuk bisa bertemu dengan mereka. Hutan di Pulau Sumatera memiliki karakter yang agak berbeda dengan Pulau Jawa. Di sini masih terdapat satwa liar yang sewaktu-waktu bisa memangsa manusia jika memasuki wilayah teritorialnya. Dia langsung nyerang. Seekor piton reticulatus yang sedang berada di kubangan air menghentikan langkah saya untuk menyusuri hutan lebih dalam lagi. Kemungkinan ular ini telah mengetahui lebih dulu kedatangan saya, sehingga berusaha bersembunyi di kubangan air yang berada di balik perkampungan pohon. Perbedaan sancak kembang yang ada di Pulau Jawa dan yang ada di Pulau Sumatera itu dari corak warnanya. Corak warna yang ada di Sumatera kuningnya itu lebih menyala, lebih terang. Yang di Sumatera juga ukurannya bisa lebih panjang dibanding yang ada di Jawa, dan tingkat keagresifannya pun lebih agresif yang di sini. Lihat saja.
Setelah beberapa jam berjalan menyusuri hutan, saya pun sampai di sebuah sungai yang memiliki lebar sekitar 300 meteran. Derimpunan pohon bakau terlihat sangat jelas di seberang sana. Untuk bisa mencapai bagian seberang sungai, saya harus menggunakan rakit atau sampan yang biasa dipakai oleh pencari ikan di sungai ini. Menyeberangi sungai ini sebenarnya sangatlah beresiko, karena menurut para nelayan, di sungai ini terdapat sejumlah buaya muara yang sering muncul dan tak sedikit memakan korban, baik hewan ternak milik warga pinggiran hutan hingga manusia yang sedang menyeberang sungai. Sekarang kita lagi menuju ke seberang, ada hutan bakau dan seberang tanahnya lagi itu adalah wilayah perbukitan. Dan kata Pak Bambang, tadi dia sempat melihat 2 ekor gajah liar dewasa tuh Pak. Iya. Oke, kalau gitu kita cepat-cepat ke sana, tapi tetap harus hati-hati karena gajah itu kalau yang masih liar sangat agresif. Meski seringkali keluar masuk hutan dan menyeberangi sungai, namun kali ini saya agak khawatir melihat kondisi sungai yang menjadi tempat berkembang biak buaya. Karena jika tidak hati-hati, perahu kecil yang saya naiki bisa saja terbalik karena tersenggol buaya. Jadi Gajahnya ada di dalam hutan sana. Kita harus tetap tenang, diam, terus jaga jarak. Hutan di seberang sungai ini berbeda dengan yang di sana tadi. Pepohonan agak jarang dan yang tampak sejauh mata melihat hanyalah padang savana. Sehingga terik matahari siang sangat terasa menyengat kulit. Namun rasa penasaran akan kondisi hutan dan satwanya membuat saya tetap nekat untuk menyusurinya. Beberapa puluh meter saya berjalan dari pinggir sungai menuju ke dalam hutan. Seonggok kotoran gajah menyita perhatian. Keberadaan kotoran gajah di sini menandakan daerah ini merupakan teritorial atau wilayah tempat gajah mencari makan. Lihat, di sini Pak Ji sudah menemukan jejak adanya keberadaan gajah di tempat ini, yaitu mulai dari banyaknya rumput yang memang merupakan makanan kesukaan gajah, dan ini juga ada kotoran gajah. Ini benda-benda bulat yang seperti sarang burung ini adalah kotoran gajah. Gajah memakan rumput dan lihat rumput ini hampir 70% tidak tercerna dengan baik. Gajah yang berada di sini adalah gajah Sumatera yang merupakan subspesies dari gajah Asia yang hanya memiliki habitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur jauh lebih kecil daripada subspesies gajah India. Sedangkan populasinya kini semakin menurun dan terancam punah. Akhirnya Pak Ji bisa melihat gajah liar Sumatera. Lihat ini. Ada 2 ekor. Sepertinya itu adalah induk dan anaknya. Mereka sedang mencari makan di ladang rumput ini. Pak Ji harus tetap hati-hati. Barangkali di sekitar sini masih ada yang lain. Habitat gajah Sumatera bisa berupa hutan primer, hutan sekunder, bahkan daerah pertanian pun disukai oleh mamalia besar ini. Namun yang paling disukai oleh gajah yaitu hutan dataran rendah seperti tempat ini. Hewan ini sangat cantik sekali, hewan yang luar biasa. Satwa yang kuat, memiliki belalai dan daging yang sangat cantik. Ya. Pak Ji harus tetap menjaga jarak aman karena bila terlalu dekat, Pak Ji khawatir induk gajah akan marah karena biasanya gajah merasa bahwa manusia adalah ancaman utama bagi mereka sekarang. Lihat sekarang mereka sudah mulai menghadap ke arah sini. Hanya harus agak menjauh sekarang. Oke, ayo. Gajah Sumatera umumnya hidup dalam kelompok berbasis matrikal, dipimpin oleh betina tua berumur sekitar 50 tahunan. Jumlah anggota kelompoknya pun bervariasi, dari 2 hingga 8 ekor per kelompoknya.